Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua diberi kesehatan supaya bisa melakukan semua kegiatan kita hari ini dengan baik dan lancar. Anak-anak, kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cinta lingkungan, pembelajaran. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan teks ilustrasi berikut ini. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya, Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya seperti ini ya teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa ya yang harus kita lakukan teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman yang berharga. Sekarang, mari kita bereksplorasi berdasarkan teks ilustrasi tersebut. Yang pertama, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Akibat orang-orang di pasar bisa sakit. Yang kedua, menurutmu apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Iya, karena mereka mendapat bau busuk saat ke pasar dan lingkungan pasar tidak membuat nyaman. Yang ketiga, hak apa yang tidak dapat diperoleh oleh Lani, Beni, dan Udin ketika di pasar? Hak mendapatkan lingkungan pasar yang bersih dan nyaman. Yang keempat, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Di lingkungan pasar ada bau yang sangat menusuk. Mengapa pasar sangat bau? Karena banyak sampah yang dibuang sembarangan. Ketika sampah berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Akibatnya bau busuk dan bisa menyebabkan banjir. Pertanyaan yang ke-7, menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Iya, karena mereka membuat lingkungan menjadi kotor dan bau. Pertanyaan ke-8, bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Membuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Pertanyaan ke-9, bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Membuang sampah pada tempatnya, dan sikap peduli untuk membuang sampah. Bagaimana anak-anak? Semakin mencintai lingkungan kan? Coba kalian kapan-kapan pergi ke pasar. Lihat lingkungan pasar yang ada di daerah rumah kalian. Apakah sudah bersih? Ataukah masih perlu ditingkatkan kebersihannya? Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain.
Jika kalian tidak mau haknya diambil orang lain, maka jangan sampai mengambil hak orang lain dalam bentuk sekecil apapun, walaupun itu hanya membuang sampah sembarangan. Sekarang perhatikan gambar ini. Siapa yang tahu gambar ini namanya apa? Namanya karya seni montase. Apa itu montase? Montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Sumber yang dimaksud dapat digunakan koran, majalah bekas, buku yang tidak digunakan, brosur atau lainnya, atau bisa juga gambar-gambar kalian yang sudah ada atau gambar terlebih dahulu. Cara membuat montase, yang pertama sediakan semua alat dan bahan. Ada lem, ada gunting, ada kertas gambar atau kertas HVS yang kosong, kemudian sumber-sumber dari berbagai macam sumber yang akan kamu ambil gambarnya. 2. Buatlah tema dan konsep gambar montase. Kamu ingin membuat apa? Gambarnya bagaimana? Yang ketiga, kalau sudah, potonglah gambar-gambar dari sumber referensi yang ada atau yang sudah kamu sediakan. Yang keempat, tempelkan gambar-gambar tersebut. Yang kelima, tambahkan warna atau arsiran. Yang keenam, lihatlah hasil karyamu. Nanti kalau sudah dikumpulkan dan diberi apresiasi seni sama Bu Lulu, yaitu berupa nilai yang sangat memuaskan jika itu bagus, rapi, dan rajin. Berikut contoh montase. Ini bertema hewan. Nah, ini gambarnya tidak jadi satu anak-anak. Ini ambil dari berbagai macam sumber. Dari majalah, dari buku, dari koran. Kemudian ditempel-tempelkan jadi seperti ini. Ini juga, ini tema lingkungan. Nah, ini juga ngambil dari beberapa sumber. Oke, paham anak-anak? Sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.